Prilly Latukonsina dengan perawakan mungil dan senyum manis yang berseri. Matanya yang bersinar seolah memancarkan cahaya kebahagiaan dan kehangatan. Pesonanya yang alami dan kecantikan yang khas menjadikan dirinya sosok yang memikat hati banyak orang. Bagaikan melodi indah yang terjalin sempurna, ia mengharmonisasikan antara pendidikan dan karir tanpa satupun yang terpinggirkan. Dalam kanvas perjalanan hidupnya, Prilly melukis kisah yang penuh warna dan inspirasi. Awal karirnya dimulai pada tahun 2009 dengan langkah kecil namun penuh semangat. Semua bermula ketika sang ibu mendaftarkannya di sebuah sanggar. Dan belum seminggu bergabung, Prilly terpilih menjadi talent di program Sibolak untuk berangkat ke Lombok, NTT. Ia pun mendapatkan honor sebesar Rp500.000 per episode pada saat itu. Tak berselang lama, Prilly kembali mendapatkan tawaran sebagai presenter membawakan program anak, yaitu Koki Cilik. Langkah Prilly di dunia hiburan semakin mantap ketika ia membintangi sinetron pertamanya, Gerhana Jadi Dua, dengan peran Molly pada tahun 2010. Hingga ia mulai dikenal ketika memerankan tokoh Yumi dalam serial Hanya Kamu tahun 2012. Berselang 1 tahun pada tahun 2013, untuk pertama kalinya Prilly mendapatkan peran utama pada sinetron Monyet Cantik 2. Prilly benar-benar melejit melalui sinetron Ganteng-Ganteng Serigala tahun 2014. Peran ikoniknya sebagai Sisi membawa Prilly ke puncak popularitas, menjadikan dirinya salah satu aktris muda paling digemari di Indonesia. Di tahun 2019, Prilly membintangi web series Negeri Lima Menara, yang merupakan series pertamanya yang tayang eksklusif di platform streaming. Setelah itu, Prilly juga membintangi berbagai serial web seperti My Lecture My Husband yang sangat populer. Salah satu film populer yang pernah dibintanginya adalah Danur. Di film ini, Prilly dihadapkan pada tantangan besar untuk menampilkan perasaan takut dan ketegangan secara alami. Dalam beberapa adegan, ia harus menunjukkan ekspresi ketakutan dan menangis yang menjadi ujian tersendiri. Dengan dedikasi dan kemampuan aktingnya, Prilly berhasil membawa karakter itu hidup dan membuat film tersebut sukses besar di Indonesia. Hingga film Danur berhasil mendapatkan penghargaan dari Muri sebagai film horor Indonesia pertama dengan penonton terbanyak. Tidak hanya berakting, gadis kelahiran 15 Oktober 1996 ini juga menambah dunia tarik suara, menyalurkan bakat musiknya dengan merilis berbagai single yang disambut baik oleh para penggemarnya. Di sela-sela semua kesibukan itu, semangat belajar tak pernah padam. Prilly dengan tekad yang tak tergoyahkan meniti jalan pendidikan hingga puncak. Ia menggenggam gelar summa cum laude dari London School of Public Relations pada tahun 2021. Pada tahun 2022, secara mandiri, Prilly mendaftarkan dirinya di Universitas Gadjah Mada dalam program praktisi mengajar. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kabar baik diterima sebagai dosen praktisi. Prilly menoreh bukti bahwa karir gemilang tak pernah menjadi penghalang untuk berbagi ilmu. Di samping semua kesibukannya, ia tetap setia menabur benih pengetahuan, menginspirasi jiwa-jiwa muda untuk bermimpi dan berjuang. Prilly juga sukses menjalankan berbagai bisnis, seperti di bidang kuliner dan fashion, menunjukkan jiwa wirausahanya yang kuat. Tak berhenti sampai di situ, Prilly menjelma menjadi produser film yang menghasilkan karya-karya berkesan. Debutnya sebagai produser dalam film Kukira Kau Rumah dan serial Hari Ini Kenapa Naira semakin mengukuhkan namanya di industri perfilman. Prilly juga pernah diundang sebagai pembicara di TED Talks. Dalam pidatonya yang berjudul Break the Glass Ceiling, ia berbagi tentang bagaimana mengatasi berbagai tantangan dan rintangan sebagai wanita di dunia hiburan dan bisnis.
Pesannya jelas, setiap orang memiliki potensi untuk memecahkan batas mereka sendiri dan mencapai puncak kesuksesan. Dengan retorika yang memikat, Prilly mampu menyentuh hati dan pikiran audiens, menebarkan inspirasi di setiap kata yang terucap. Pada tahun 2015, Prilly pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya, menjadi korban dari hantaman bully yang tajam oleh netizen. Kala itu, kesalahan yang tak disengaja menjadi lahan subur bagi ejekan dan hinaan yang bertubi-tubi. Kata-kata kasar menjelma bak belati yang menoreh luka di hatinya. Namun, di balik derita itu, Prilly menemukan cahaya keberanian. Ia mengakui kesalahan dengan lapang dada, menunjukkan kebesaran jiwa yang luar biasa. Dengan setiap langkah yang berat, ia bangkit dari reruntuhan cemoohan, meniti jalan penuh duri menuju pemulihan. Prilly, dengan keteguhan hati dan ketulusan yang terpancar dari setiap tindakannya, berhasil membalikkan keadaan. Ia menjadi simbol kekuatan dan keberanian bagi banyak orang, membuktikan bahwa dari titik terendah sekalipun kita bisa bangkit dan tumbuh lebih kuat. Prilly selalu menanamkan dalam hatinya bahwa kesuksesan bukan semata-mata untuk diri sendiri, melainkan untuk keluarganya tercinta. Sebagai anak pertama, ia memikul tanggung jawab dengan penuh kasih sayang, menjadi pilar yang kokoh di tengah badai. Prilly selalu menjadi sosok andalan dalam keluarga, tempat orang tua dan adik laki-lakinya berlabuh untuk mencari solusi dari setiap masalah yang menghadang. Kini Prilly telah meraih berbagai penghargaan bergengsi di dunia hiburan dan pendidikan. Ia juga dikenal sebagai duta berbagai lembaga, mewakili berbagai kampanye dan kegiatan sosial. Penghargaan dan gelar duta ini semakin menegaskan dedikasinya untuk berkontribusi bagi masyarakat. Prilly adalah sosok yang luar biasa, yang selalu belajar dari kesalahan, menjadikan pengalaman sebagai guru yang bijak. Dengan hati yang tulus, ia terus membenah diri, berusaha untuk selalu berbuat baik dan memperlakukan setiap orang dengan kasih sayang dan rasa hormat. Baginya, kecantikan adalah sesuatu yang fana, seperti bunga yang akan layu di musim dingin. Namun, cara kita memperlakukan orang lain adalah jejak abadi yang akan diingat dan dikenang selamanya, menciptakan kenangan indah yang tak akan pernah pudar. Dalam kehidupannya, Prilly mengejar pendidikan dan karir dengan harmoni yang sempurna. Ia tidak pernah mengorbankan salah satu untuk yang lain, tetapi menyelaraskannya dalam irama yang indah.